Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Pertama-tama, perkenalkan, saya Zahra Nugraha dari kelas IF1, Prodi S1 Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer. Sebelumnya, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan hasil penelitian saya selama kurang lebih 4 bulan ini dengan judul penelitian klasifikasi gambar promosi judi online menggunakan Convolutional Neural Network atau biasa dikenal dengan CNN. Penelitian ini dilakukan sebagai eh, bagian dari tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan tujuan untuk mengklasifikasi gambar promosi judi online menggunakan CNN. Pada kesempatan singkat mengenai latar belakang, metodologi, hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, semoga apa yang saya paparkan dan apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru serta masukan yang bermanfaat baik langsung maupun secara langsung. Untuk yang pertama, langsung saja kita ke bagian latar belakang. Untuk latar belakangnya pada penelitian ini, perkembangan teknologi digital yang telah pesat menghadirkan berbagai inovasi, tapi juga membawa permasalahan baru. Salah satunya adalah penyebaran konten ilegal seperti promosi judi online. Iklan-iklan ini seringkali disamarkan dalam bentuk gambar atau poster digital yang tersebar melalui media sosial. Konten tersebut tidak hanya melanggar regulasi pemerintah, tetapi juga membahayakan masyarakat, terutama generasi muda, karena sifat adiktif dan dampak finansial dari aktivitas perjudian. Menurut Ivan Yustiavadana, pada tahun 2023, transaksi judi online mencapai 168,35 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, di mana transaksi judi online mencapai 104,79 triliun pada tahun 2022. Bahwa sebanyak bahwa ada sebanyak 8,8 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online. Dari jumlah tersebut, hampir 80%-nya menghabiskan 100.000 dalam sehari untuk bermain judi online. AlexNet eh, telah mengenalkan CNN atau Convolutional Neural Network telah menjadi sangat populer di mana dalam visi dalam visi komputer sejak AlexNet selalu salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah dengan menggunakan teknik deep learning, khususnya untuk mengklasifikasikan gambar. Menurut Krzyzewski pada tahun 2012, CNN telah terbukti efektif dalam berbagai tugas pengenalan citra seperti klasifikasi objek, pendeteksi wajah, dan identifikasi pola lainnya. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, kita ada tiga. Yang pertama itu bagaimana cara membangun dataset gambar yang relevan untuk klasifikasi konten promosi judi online. Untuk perumusan masalah kedua, itu bagaimana arsitektur CNN dapat diterapkan untuk mengklasifikasi gambar iklan judi online. Untuk perumusan masalah yang ketiga itu, seberapa kuat, seberapa akurat model CNN atau Convolutional Neural Network dalam membedakan gambar yang mengandung konten judi online dan non-judi. Untuk batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama itu data yang digunakan hanya berupa gambar digital, tidak termasuk gambar teks ataupun video. Untuk yang kedua itu, klasifikasi dibatasi pada dua kelas. Yang pertama ada gambar promosi judi online dan gambar non-judi. Untuk yang ketiga itu model yang digunakan adalah model CNN.
Penelit untuk yang keempat, penelitian ini tidak mencakup pengembangan sistem sistem deteksi secara secara real time atau deploy berbasis web thread. Jadi ini untuk sementara waktu dilakukan di lokal. Tujuan penelitian ini menyusun yang pertama itu menyusun dan membersihkan dataset gambar promosi judi online. Yang kedua itu membangun dan melatih model CNN untuk klasifikasi gambar. Yang ketiga, mengevaluasi performa model berdasarkan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi deteksi otomatis konten ilegal berbasis gambar. Yang kedua, mendukung upaya pemerintah dan penyedia platform digital dalam memerangi penyebaran konten judi online. Yang ketiga, menjadi acuan untuk penelitian lanjutan di bidang image classification untuk konten negatif. Pada kali ini, kita akan membahas studi literatur di mana Wang Yi dan lainnya pada tahun 2020 itu mengungkapkan bahwa CNN dapat membedakan citra berbahaya dari citra biasa dengan akurasi yang tinggi setelah melalui proses pelatihan pada dataset yang sesuai. Dan pada penelitian Zhang dan lainnya, pada tahun 2019, penelitian ini menunjukkan kemampuan CNN dalam mengenali citra berbahaya. Citra berbahaya seperti kekerasan, video game, atau film. Mereka menggunakan arsitektur ResNet untuk meningkatkan akurasi deteksi dan mengurangi overfitting. Zhou F. Yang dan lainnya pada tahun 2021, klasifikasi iklan spam berbasis CNN menekankan pentingnya deteksi iklan manipulatif yang secara visual mengandung promosi tersembunyi yang relevan dengan kasus iklan pada judi online yang kita teliti hari ini seringkali menyamarkan dirinya dalam gambar promosi atau bonus. Su dan lainnya pada tahun 2018 melakukan penelitian klasifikasi iklan berbasis gambar dengan pendekatan transfer learning menggunakan pre-trained model seperti Mobile Map dan VGG 16 yang menyempurnakan model model transfer learning mampu mempercepat pelatihan sekaligus mempertahankan akurasi tinggi dalam klasifikasi konten iklan. Untuk dasar teori yang dipakai itu ada yang pertama, CNN sendiri atau Convolutional Neural Network adalah jenis jaringan saraf tiruan yang secara khusus dirancang untuk mengelola data atau dimensi seperti gambar. Yang kedua itu ada Mobile VNet V2, penggunaan model model penggunaan model Mobile VNet V2 menunjukkan penerapan transfer learning teknik di mana model yang telah dibor pada tugas besar seperti ImageNet digunakan sebagai titik awal untuk tugas baru, memanfaatkan fitur-fitur yang telah dipelajari. Untuk yang ketiga, augmentasi gambar. Augmentasi gambar membantu meningkatkan variasi dataset pelatihan, membuat model lebih tangguh, absurd terhadap variasi dalam output data dan mengurangi overfitting. Overfitting. Untuk dasar teori yang keempat itu normalisasi data. Gambar dari skala 1 sampai 255 untuk menormalkan nilai piksel antara 0 dan 1. Normalisasi ini penting untuk kinerja optimal sebagian besar model pembelajaran mendalam. Yang kelima ada Adam Optimizer. Algoritma Adam digunakan sebagai optimizer untuk memperbarui model bobot selama pelatihan. Adam adalah metode optimalisasi adaptif yang populer dan efisien. Yang keenam, kategorial konsentropi. Kategorial konsentropi digunakan sebagai fungsi kerugian. Ini adalah pilihan umum untuk masalah klasifikasi multi-kelas yang pada penelitian ini terdapat dua kelas, yaitu kelas judi dan kelas non-judi. Yang ketujuh ada machine learning. Machine learning ini digunakan sebagai pendekatan utama untuk membangun sistem klasifikasi gambar promosi judi online. Yang kedelapan itu ada Python. Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama
untuk mengimplementasikan seluruh alur kerja model klasifikasi gambar promosi digital online melalui Google Colab. Untuk alat dan instrumen, itu yang pertama ada Google Colab, itu software, Python, Visual Studio Code, Streamlit untuk framework, dan ada Google Drive untuk menyimpan dataset. MobileNet V2, dataset gambar yang diambil dari aplikasi X atau dikenal dengan Twitter, dan melakukan labeling. Terakhir ada evaluasi model, dan ada laptop Asus TUF sebagai hardware dari penelitian ini. Untuk jadwal penelitiannya, yang pertama identifikasi masalah di bulan April pada minggu pertama dan minggu kedua, dan penulisan pendahuluan atau latar belakang pada bulan April di minggu ketiga sampai minggu keempat. Untuk studi literatur, mohon maaf, untuk penulisan penulisan pendahuluan sampai atau latar belakang itu dari April minggu ketiga sampai Mei minggu pertama. Untuk studi literatur dari Mei minggu kedua sampai Mei minggu ketiga. Untuk pengumpulan dataset itu dilakukan dari Mei minggu keempat sampai Juni minggu pertama. Untuk perancangan UI UX-nya itu dari Juni pada minggu kedua sampai Juni pada minggu ketiga. Untuk labeling dan processing data dilakukan pada Juni minggu keempat sampai Juli minggu pertama. Untuk pembangunan modal, itu dilakukan dari bulan Juli minggu pertama sampai bulan Juli minggu ketiga. Untuk pelatihan model juga dilakukan dari Juli pada minggu kedua sampai Juli minggu keempat. Untuk evaluasi performa model itu dilakukan dari Juli pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Ini adalah daftar pustaka atau referensi. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi